Ini soal nomor 5. Nah, ini membahas tentang kurva, yaitu kurva Y sama dengan X pangkat 3 plus 6X kuadrat min 16 naik, berarti fungsinya naik, maksimum, max ya. Untuk nilai X yang memenuhi, option A, X kurang dari min 4 atau X lebih dari 0. B, option B-nya, X kurang dari 0 atau X lebih dari 4. Option C, min 4 kurang dari X kurang dari 1. Option D, min 1 kurang dari X kurang dari 4. Option E, 0 kurang dari X kurang dari 4. Maka kita ketahui dulu kurva Y-nya itu sama dengan X pangkat 3 plus 6X kuadrat min 16. Yang ditanya nilai X memenuhinya. Jadi sini ada dua cara yang saya sampaikan. Dengan syarat yang pertama, fx lebih besar dari 0, maka fx-nya X pangkat 3 plus 6X kuadrat min 16 lebih besar atau lebih dari 0. Selanjutnya f aksen x-nya kita turunkan 3x kuadrat plus 2x lebih dari 0, maka menghasilkan 3x buka kurung x plus 4 tutup kurung lebih dari 0. Jadi ada kedua kemungkinan x kurang dari min 4 atau x lebih dari 0. Ada juga cara kedua yaitu y sama dengan x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 16, yaitu dengan menggunakan m gradien kemiringan suatu garis, yaitu sama dengan y aksen lebih dari 0. Jadi 3x kuadrat plus 2x lebih dari 0, maka x buka kurung x plus 4 tutup kurung lebih dari 0. Tanda lebih dari ini berarti penyelesaian di luar batasnya, itu pembuat 0 atau PN yaitu x kurang dari min 4 atau 0 kurang dari X. Maka ada dua kemungkinan garis bilangannya min 4-nya positif, 0-nya itu positif. Jadi jika fungsi naik atau f max-nya itu, maka hasilnya adalah atau. Sedangkan dia fungsi turun atau fungsi minimumnya minnya, berarti dia menggunakan di antara. Jadi option yang benar yaitu adalah A. Ini menjelaskan nomor 6, suatu mesin dia menggunakan kecepatan ada akar dx per dt kuadrat plus dy per dt kuadrat. Yang mana kecepatan gerak alat tersebut saat t sama dengan pi per 2 detik adalah A-nya itu 2 cm per detik, B-nya itu 4 cm per detik, C-nya itu 6 cm per detik, D 8 cm per detik, E 10 cm per detik. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita ketahui dulu X dengan Y. X-nya itu 3 cos 4t cm, yang mana sentimeternya itu posisi dalam satuan, Y-nya itu 2 cos 3T, T-nya itu dalam satuan detik. Kecepatan V itu dinyatakan sudah dijelaskan tadi. Kemudian ditanya besar kecepatan geraknya dalam pi per 2 detik. Jadi X-nya sudah diketahui 3 cos 4T, kemudian lagi 2 cos 3T, dihasilkan dx dt, dy dt. Untuk dx dt-nya itu min 12 sin 4T setelah diturunkan. Selanjutnya dy per dt-nya itu sudah diturunkan min 6 sin 3T. Maka akar dari dx per dt kuadrat plus dy per dt kuadrat sama dengan min 12 sin 4t kuadrat plus min 6 sin 3t kuadrat. Maka akar dari V-nya itu 144 sin 4t plus 36 sin kuadrat 3t. Ini belum selesai ya, karena ini untuk mencari persamaannya dulu. Jadi jika t sama dengan pi per 2, maka masukkan saja atau substitusikan. Jadi akar 144 buka kurung sin 4 pi per 2 kuadrat plus 36 sin pangkat sin 3 pi per 2 kuadrat. Jadi V-nya itu sama dengan akar dari 144 dikali sin 2 pi kuadrat plus 36 sin 3 pi per 2 kuadrat. Jadi 144 dikali 0 kuadrat plus 36 min 1 kuadrat. Jadi kecepatannya itu 36. Akar dari 36 ke 6. Jadi 6 cm per detik. Jadi jawaban yang benar yaitu adalah option C. Nomor 7 ini membahas tentang volume ya, volume kotak atau kubus, yang mana di sana semua sisi kotaknya baik luas bidang alasnya yaitu 432 cm persegi. Maka volume kotak terbesar yang mungkin adalah option A itu 432 cm persegi, B yaitu 649 cm persegi, option C 720 cm persegi, option D 864 cm persegi, option E yaitu 970 cm persegi. Jadi diketahui dulu luas bidang alas semua sisinya yaitu 432 cm persegi, baru volume kotak terbesar yang ditanya. Langkah pertama itu luas seluruh permukaan sisinya berapa? Karena di sana X-nya ada 2, maka X kuadrat plus 4XT tingginya sama dengan 432. Jadi pindah ruas, T sama dengan 432 min X kuadrat plus per 4X sama dengan 108 per X min 1 per 4X. Sedangkan untuk volume kubusnya itu V sama dengan X kuadrat. X-nya kemudian dikali tinggi. Jadi sama dengan X kuadrat buka kurung, T-nya sudah dapat diketahui 108 per X min 1 per 4X. Jadi 108X min 1 per 4X pangkat 3. Jadi untuk dx-nya sama dengan 108 min 3 per 4X kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya 108 yaitu 3 per 4X kuadrat menghasilkan X kuadrat 144. Untuk menghilangkan X kuadrat maka diakarkan. Jadi akar 144 itu kan 12. 12 kali 12 144. Maka T-nya itu 108 per X min 1 per 4X. Masukkan saja X-nya sudah ada. Substitusikan 108 per 12 min 1 per 4 dikalikan 12 sama dengan 6. Maka volume kubusnya V sama dengan X kuadrat XX kali T yaitu 144 dikali 6. Jadi hasilnya 864 cm kuadrat.
persegi. Selanjutnya lagi cara cepatnya itu ada juga, yaitu Vmax atau yaitu volume maksimumnya, yaitu sama dengan A per 6 akar A per 3. Jadi 436 per 6 dikali dengan akar 436 per 6. Jadi hasilnya 864 cm persegi. Jadi option yang benar yaitu adalah option D. Soal nomor 8 ini merupakan soal tipe HOTS, yaitu High Order Thinking Skill, yang mana soalnya yaitu diketahui volume udara V-nya dalam paru-paru memenuhi persamaan V sama dengan 2500 plus cos 300 cos buka kurung 6pi T, dengan V volume udaranya mililiter satuannya dan T itu waktu dalam detiknya, maka volume udara minimumnya untuk 0 kurang dari T kurang dari satunya. Option A itu 1800 ml, option B itu 2000 ml, option C itu 2200 ml, option D itu 2400 ml, option E itu 2800 ml. Jadi yang diketahui dulu volume tadi 2500 plus 300 cos buka kurung 6pi T tutup kurung V itu volume udara mililiter satuannya T waktu dalam detik. Selanjutnya yang ditanya volume udara minimum, berarti yang turunnya. Untuk menentukan udara minimum diperoleh yaitu V aksen sama dengan 0. Maka V aksen 0-nya itu min 1800 pi sin buka kurung 6 pi T sama dengan 0. Untuk V aksennya sama dengan 0 jika sin buka kurung 6 pi T sama dengan 0 menghasilkan sin buka kurung 6 pi T tutup kurung sama dengan sin 0. Maka ada dua kemungkinan atau ya. Jadi di sini 6 pi T sama dengan 0 plus K dikali 2 pi T sama dengan K dikali 1 per 3. K 0-nya itu T sama dengan 0 tidak memenuhi. K sama dengan 1 itu masukkan saja, substitusikan jadi hasilnya 1 per 3. K2 itu substitusikan 2 per 3 atau 6 pi T sama dengan pi plus K dikali 2 pi. Jadi T sama dengan 1 per 6 plus K dikali 1 per 3. T sama dengan 1 per 6. T sama dengan 1 per 2. T sama dengan 5 per 6. Lanjutan dari K-nya yaitu. Misalnya nilai himpunannya 1 per 6, 1 per 3, 1 per 2, 2 per 3, 5 per 6. Jadi untuk menguji nilai T yang mengakibatkan fungsi V-nya itu minimum atau menurun, kita substitusikan dulu semua nilai T ke fungsi. T1 per 6-nya kita substitusikan V sama dengan 2500 plus cos pi yaitu 300 cos pi-nya yaitu sama dengan 2200. T-nya itu 1 per 3, yang kedua yaitu V sama dengan 2500 plus 300 cos 2pi sama dengan 2800. Untuk T-nya itu 1 per 2 yaitu V sama dengan 2500 plus 300 cos 3pi yaitu sama dengan 2200. Nah, di antara ketiga ini yang mana nilainya minimum? Pasti pilihannya 2200 kan? Maka jawabannya optionnya itu adalah option C. Diketahui fungsi Y sama dengan 2 sin 4x, maka persamaan garis singgung atau PGS-nya di titik yang berabsis pi per 6 adalah absis itu merupakan sumbu x ya. Jadi option A itu Y sama dengan 4x plus 2 per 3 pi plus akar 3. B yaitu Y sama dengan 4x min 2 per 3 pi plus akar 3. Option C yaitu Y sama dengan min 4x plus 2 per 3 pi min akar 3. Option D yaitu Y sama dengan 4x min 2 per 3 pi yaitu min akar 3. Option E yaitu Y sama dengan min 4x plus 2 per 3 pi plus akar 3. Jadi yang kita ketahui dulu yaitu fungsi Y-nya itu 2 sin 4x ya. Jadi yang ditanya itu PGS-nya yaitu persamaan garis singgung yang berabsis atau sumbu X-nya pi per 6. Maka untuk cara cerdasnya, cara cepatnya itu untuk X sama dengan pi per 6, maka Y sama dengan 2 sin 4. Masukkan saja nilai X-nya pi per 6. Jadi 2 sin 2 per 3 pi sama dengan akar 3. Maka sehingga titik singgungnya yaitu TS-nya itu pi per 6, akar 3. Jadi Y sama dengan 2 sin 4x yaitu menghasilkan turunan pertamanya yaitu 8 cos 4x. Selanjutnya persamaan garis singgung atau PGS-nya Y min akar 3 sama dengan min 4 buka kurung x plus pi per 6 tutup kurung. Maka Y-nya sama dengan min 4x plus 2 per 3 pi plus akar 3. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan min 4x plus 2 per 3 pi plus akar 3. Jadi option yang benar yaitu adalah option E. Soal nomor terakhir yaitu persamaan garis singgung atau PGS kurva Y sama dengan min 2x pangkat 3 plus 6x plus 7 yang tegak lurus, yaitu garis x min 2y plus 13 sama dengan 0 adalah option A itu 4x plus 2y min 29 sama dengan 0, option B 4x min 2y plus 29 sama dengan 0, option C 2x plus 9 plus y plus 15 sama dengan 0, option D yaitu 2x min 9 min 15 yaitu sama dengan 0, option E yaitu 2x min y min plus 15 yaitu sama dengan 0. Jadi, yang kita ketahui itu adalah kurva Y-nya dulu. Sama dengan min 2x kuadrat plus 6x plus 7. Yang tegak lurus garis x min 2y plus 13 sama dengan 0. Ditanya PGS-nya. Jadi garis x min 2y plus 3 sama dengan 0 menghasilkan Y sama dengan 1 per 2x plus 3 per
13 per 2 itu menghasilkan M gradiennya itu setengah. Jadi syarat tegak lurus itu yang kita harus perhatikan yaitu M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. Maka setengah dari M2 nya sama dengan min 1, M2 nya sama dengan min 2 atau gradien garis singgungnya GGS nya. Kemudian yang kedua yaitu adalah Y-nya sama dengan min 2x kuadrat plus 6x plus 7. Y-nya min 4x plus 6. Jadi gradien singgungnya GGS-nya itu M2 sama dengan di aksen. Jadi min 2 sama dengan min 4x plus 6. Jadi 4x sama dengan 8. X-nya sama dengan 2. Selanjutnya X sama dengan 2 itu Y sama dengan 2 kali 2 kuadrat plus 6 dikali 2 plus 7 kali plus 7 sama dengan 11. Titik singgungnya TS-nya itu 2,11. Jadi persamaan garis singgungnya yaitu Y min 11 sama dengan min 2 buka kurung X min 2 tutup kurung. Menghasilkan Y min 11 sama dengan min 2X plus 4. Maka menghasilkan 2X plus Y min 15 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya yaitu PGS-nya adalah 2X plus Y min 15 sama dengan 0 di option D. Dan itu saja video paparan mengenai 10 soal matematika sains. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, terutama untuk mengikuti ujian yang kelas 12 itu UNBK dan untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri. Semoga bermanfaat video yang saya berikan tadi. Thanks for watching. Jangan lupa menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Saya Emrahan Gibran mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.